Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasatis sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddati al-ulumut tabi'iyah fil fasli samin wa fasli tarsil sani ma'a ustadzah Dewi Faizah Tayyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraatid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita pelajari materi ini, tentu kita harus tahu kenapa sih kita perlu mempelajari materi ini. Ternyata di dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 31 Allah pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Nah, anak-anakku sekalian, Allah menurunkan air, Allah memberikan mata air di tanah. Itu ternyata dimanfaatkan oleh semua yang telah diciptakannya. Jadi tidak ada sekecil apapun ciptaan Allah itu yang tidak ada gunanya. Air tanah bisa dimanfaatkan, selain manusia ternyata tumbuhan juga bisa memanfaatkan. Dengan apa? Dengan organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan itu. Sehingga darinya, ya, dari Allah tadi memancarkan mata air dari tanah, maka tumbuhan itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang kemudian kita manfaatkan. Nah, ini anak-anak yang kemudian harus kita pahami, ya. Harus kita pelajari. Nah, disitulah nanti yang akan kita pelajari tentang pengangkutan nutrisi dan air oleh tumbuhan. Nah, ini anak-anak tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti anak-anak bisa menganalisis prinsip tekanan pada proses osmosis. Yang kedua anak-anak bisa menganalisis prinsip tekanan pada proses kapilaritas dalam pengangkutan zat pada tumbuhan. Dan yang terakhir anak-anak bisa menganalisis prinsip tekanan pada tekanan darah. Nah, ini anak-anak, sebelum kita belajar bagaimana naiknya air tanah sampai ke badan tumbuhan secara keseluruhan. Nah, ini ada video yang harus anak-anak perhatikan, ya. Nah, jadi ini Bu Dewi melakukan percobaan di rumah, ya, dengan menyiapkan tanaman, kemudian ada air. Nah, salah satunya Bu Dewi kasih pewarna makanan. Nah, ini nanti untuk membuktikan apakah benar air dari bawah itu bisa naik ke bagian-bagian daun yang lain. Nah, ini anak-anak, setelah didiamkan beberapa saat, kurang lebih 5 jam, ya, Budi melakukan percobaan ini, ternyata itu tadi, nah, di bagian daun ini, ya, tampak ada warna agak merah. Nah, kalau ini hijau seger gitu, ya. Nah, kalau ini tadi ada bintik-bintik warna merah. Nah, itu tadi menunjukkan bahwa zat ini, ya, zat cair yang berwarna itu diangkut oleh bagian-bagian daun ini sampai menuju ke daun. Nah, ini anak-anak, nanti untuk membuktikan apakah benar teori pengangkutan air itu terjadi. Nah, ini anak-anak, jalur pengangkutan air itu dimulai dari akar. Nah, ini perhatikan. Jadi, ini dari tumbuhan ini anak-anak memiliki bagian ada akar, kemudian ada batang, ada daun. Nah, kalau kita iris melingkar akarnya, ini anak-anak diiris secara melingkar. Ini di semester 1 sudah kita pelajari tentang organ akar tersusun atas jaringan-jaringan. Nah, ini di bagian permukaan sel. Nah, ini kita tunjukkan dulu. Yang pertama adalah ada sel epidermis. Nah, kemudian yang kedua ada korteks, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada endodermis. Yang bagian dalam ada silem.
Nah, di bagian epidermis ini anak-anak ada yang namanya rambut akar. Nah, ini ya, ini rambut akar tadi. Nah, rambut akar ini nanti yang menjadi pintu utama masuknya air. Nah, ini anak-anak, jadi warna hijau ini adalah ibarat air masuk melalui rambut akar dengan cara osmosis. Nah, apa itu osmosis? Nah, nanti dibahas. Nah, jadi air menembus sel rambut akar ini, kemudian menembus ke epidermis, masuk ke korteks, terus jalan sampai ke bagian endodermis, sampai kemudian menuju ke silem. Nah, ini anak-anak ya, ke silem akar. Nah, masuknya ini tadi melalui cara osmosis. Nah, nanti anak-anak, jadi air dari akar yang ada di silem ini tidak berhenti di sini, tetapi air itu akan terus menuju ke bagian organ tumbuhan lainnya, yaitu batang daun. Nah, bagaimana peristiwanya? Ini nanti dipelajari di slide berikutnya. Nah, ini anak-anak, tadi air menuju ke akar melalui rambut akar itu dengan cara osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis itu adalah peristiwa perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, ya, atau perpindahannya air tanah ke dalam sel-sel rambut akar. Nah, itu anak-anak contohnya. Nah, Bu Dewi ilustrasikan seperti ini. Nah, jadi kalau kalian menyiapkan air gitu ya. Nah, di sini ada zat yang lebih kental, kemudian yang encer, kemudian di sini ada membran semi permeabel. Nah, jadi tadi anak-anak, masuknya air tanah ke akar itu ada selaput sel yang dimiliki oleh sel-sel tumbuhan tadi, itu disebut membran semi permeabel yang bisa ditembus oleh air yang memiliki konsentrasi rendah. Konsentrasi rendah itu artinya konsentrasinya lebih encer, ya. Jadi air tanah itu lebih encer daripada kandungan air yang ada di dalam tumbuhan, sehingga air tanah yang bersifat encer tadi itu bisa masuk ke dalam sel-sel akar melalui membran semi permeabel. Inilah yang disebut dengan cara osmosis. Jadi masuknya air tanah ke dalam akar tumbuhan itu dengan cara osmosis. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi tadi jalurnya dari rambut akar menuju epidermis, ke korteks, sampai endodermis, dan sampai ke silem. Nah, berikutnya ini anak-anak. Kalau tadi disampaikan bahwa air tanah masuk ke silem melalui beberapa jaringan tadi, itu tidak berhenti pada silem di akar, tetapi air ini akan diangkut sampai ke daun. Nah, ini anak-anak ya, bagaimana caranya? Yang pertama tadi, kalau kita belajar di semester 1 sebelumnya, yang kemarin semester ganjil ya maksudnya. Nah, itu ada namanya tekanan akar. Ini yang bisa menyebabkan air tanah menuju ke akar. Kemudian yang kedua, ada yang namanya daya kapilaritas batang. Nah, yang ketiga, ada yang namanya daya isap daun. Nah, ini anak-anak yang bisa menyebabkan air itu menuju ke seluruh organ bagian tumbuhan. Nah, di sini Bu Dewi akan jelaskan satu persatu. Kalau tadi sudah diawali bagaimana air tanah itu bisa menembus akar dengan cara osmosis melalui jaringan yang ada di dalam akar. Berikutnya, setelah sampai ke silem, maka air ini akan menuju ke batang dengan adanya kemampuan daya kapilaritas pada batang. Nah, jadi batang ini memiliki sifat kapiler sebagaimana pipa kapiler anak-anak. Nah, kalau kita masukkan pipa kapiler dalam air, itu kan biasanya air yang ada dalam pipa kapiler akan naik lebih tinggi daripada air di sekitarnya. Nah, ini anak-anak, begitu juga pada
tumbuhan. Jadi air yang ada pada batang itu akan lebih tinggi posisinya daripada di sekitar tumbuhan itu sendiri. Ini karena adanya daya kapilaritas pada batang. Nah, daya kapilaritas pada batang ini anak-anak dipengaruhi oleh adanya yang namanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Nah, ini anak-anak ya, jadi ada gaya kohesi, ada daya adhesi. Apa itu daya kohesi dan daya adhesi? Nah, ini anak-anak, gaya kohesi itu merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul yang lain yang sejenis. Nah, ini kohesi ya. Jadi air sama air nanti akan berikatan, sehingga itu yang kemudian memiliki kemampuan tarik menarik sehingga bisa menuju ke posisi yang lebih atas. Apa itu adhesi? Nah, kalau adhesi ini adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Nah, ini air dengan pembuluh yang ada di batang. Nah, ini membentuk ikatan yang lemah. Kemudian setelah itu ada gaya kohesi tadi yang akan berikatan, molekul sejenis itu akan berikatan, sehingga ini yang menyebabkan air bisa tarik menarik sampai menuju ke bagian organ yang lainnya. Selanjutnya, setelah sampai pada batang, maka air akan menuju ke bagian daun, bagian tumbuhan lebih atas, yaitu di daun. Nah, di daun ini nanti air akan termanfaatkan untuk peristiwa yang namanya fotosintesis. Nah, ketika air ini termanfaatkan, maka akan mengambil air yang ada di bagian bawah, yaitu di batang inilah. Nah, inilah anak-anak yang menyebabkan air di bagian bawah bisa naik ke atas. Selain itu juga karena adanya peristiwa transpirasi atau penguapan yang ini bisa mempengaruhi naiknya air dari bagian bawah menuju ke bagian atas pada organ daun. Selanjutnya tentang pengangkutan nutrisi pada tumbuhan ya. Nah, untuk pengangkutan nutrisi pada tumbuhan maka perlu kita perhatikan dulu ya ini anak-anak. Nutrisi pada tumbuhan itu kan dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis maka akan dihasilkan namanya karbohidrat anak-anak ya, ini ya. Jadi zat gula. Kalau ini digambarkan tumbuhan di bagian ini bawah ya zat gulanya. Nah, ini disimpannya ya. Nah, bagaimana proses pengangkutannya? Maka proses pengangkutan nutrisi pada tumbuhan ini akan dimulai di daerah diproduksinya, yaitu dari daun. Nah, ini anak-anak. Jadi di daun ini ya, pengangkutan hasil fotosintesis itu di daun ini tadi kan dihasilkan makanan, maka di sini akan memiliki konsentrasi gula yang lebih tinggi dibanding organ yang lain. Nah, inilah nanti akan dimulai terjadinya pengangkutan. Nah, sehingga gula yang terbentuk tadi itu akan diangkut melalui apa? Melalui jaringan namanya floem. Nah, ini anak-anak tentu dengan bantuan air ya di silem ya, jadi sirkulasinya dengan bantuan air. Jadi gula dan asam amino inilah yang kemudian akan diedarkan bersama air melalui pembuluh namanya floem dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi kepada daerah yang memiliki konsentrasi rendah, yaitu di bagian organ lain yang tidak terjadi peristiwa fotosintesis. Nah, perpindahannya ini berbeda dengan perpindahan air tadi anak-anak. Kalau ini berpindahnya secara difusi ya, yaitu peristiwa perpindahan molekul dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah. Jadi tadi hasil nutrisi ini dari daun yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian organ lain yang berkonsentrasi rendah. Nah, apa? Yaitu zat gula tadi yang akan diedarkan. Berikutnya anak-anak tentang tekanan darah pada sistem peredaran darah. Nah, tekanan darah pada sistem peredaran darah, perhatikan di sini gambar ada orang yang
diukur pakai alat tensimeter ya untuk mengukur tekanan darah. Di situ menunjukkan angka 120/80. Nah, ternyata anak-anak, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah ini memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Kenapa? Karena tekanan pada pembuluh darah ini merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Nah, masih ingat ya hukum Pascal? Nah, di situ di materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana terjadinya? Nah, pada saat jantung itu memompa darah, maka darah akan mendapatkan dorongan sehingga darah akan mengalir melalui pembuluh darah. Nah, saat darah ini mengalir dalam pembuluh darah, maka disitulah darah akan memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan tekanan darah, yaitu pada saat darah mengalir pada pembuluh darah dan memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Nah, ini anak-anak, alat yang digunakan itu tensimeter tadi ya, atau sphygmomanometer. Nah, pada saat orang diukur tensinya ya, di situ menunjukkan angka 120/80, maka yang 120 ini menunjukkan tekanan sistol anak-anak, yaitu pada saat jantung berkontraksi kemudian darah mengalir ke dalam pembuluh darah dengan cepat. Nah, disinilah ya adanya tekanan yang menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 120, tetapi ini masih menunjukkan tekanan darah yang normal, sehingga bisa dikatakan kondisi seperti itu menunjukkan orang itu dalam keadaan sehat. Kemudian pada angka 8 ini menunjukkan tekanan diastol anak-anak, yaitu tekanan pada saat darah mau kembali ke jantung, yaitu pada saat jantung kondisi relaksasi, siap menerima darah dari pembuluh darah. Nah, demikian tadi anak-anak tentang pengangkutan zat pada tumbuhan ataupun hewan, yaitu manusia yang diwakili dengan sistem peredaran darah dengan menerapkan prinsip pada tekanan zat. Demikian anak-anak yang dapat kita pelajari, semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Aktafi dirasatana al-yawm, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa ghafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.